Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzani, NIM 175102228. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai reksadana, baik reksadana konvensional maupun reksadana syariah. Reksadana menurut Tandelin dalam bukunya yang berjudul Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi tahun 2010 halaman 20 menjelaskan bahwa reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Sedangkan menurut Pratomo dan Nugraha dalam bukunya yang berjudul Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern tahun 2009 halaman 44 menjelaskan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Selain itu, si Tompul juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul Reksadana Pengantar dan Pengenalan Umum tahun 2000 halaman 1 menjelaskan bahwa reksadana adalah diversifikasi investasi dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi di perusahaan reksadana. Selanjutnya, dasar hukum reksadana. Dasar hukum reksadana yang pertama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM. Dasar yang kedua, Peraturan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Perjanjian Pengelolaan dan Penitipan atau Kontrak Investasi Kolektif yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang ketiga, peraturan pemerintah, dan yang terakhir, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya yakni keuntungan dari reksadana. Yang pertama, mendapatkan dividen dan bunga. Ketika manajer investasi berinvestasi pada saham, akan mendapatkan pendapatan berupa dividen, sedangkan bunga merupakan hasil dari investasi seperti deposito dan obligasi. Yang kedua, distribusi laba modal. Jadi, keuntungan yang dibayarkan kepada pengguna reksadana untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Ketiga, diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. Diversifikasi akan mengurangi risiko. Karena kenapa? Karena kekayaan diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun tersebar. Keuntungan selanjutnya yakni harga reksadana, karena reksadana merupakan kumpulan dari banyak saham di bursa dan dikelola secara profesional. Apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum, maka pengelolaan dana akan menghasilkan pula oleh manajer investasi biaya transaksi ke instrumen investasi lain akan menjadi rendah dibandingkan pasar uang jika investor untuk menjaga agar investasi pemodal senantiasa pada suatu bursa. Selanjutnya yakni likuiditas terjamin. Pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali saham atau unit penyertaan sehingga sifatnya sangat likuid. Keuntungan yang terakhir yakni pengelolaan portofolio yang profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilakukan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Selanjutnya yakni klasifikasi reksadana. Terdapat 3 klasifikasi dalam reksadana. Yang pertama berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifat dan karakteristiknya, dan berdasarkan tipe penempatan portofolionya. Pertama, klasifikasi reksadana berdasarkan bentuknya. Ada 2 klasifikasi reksadana berdasarkan bentuknya. Yang pertama yakni reksadana berbentuk perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk perseroan merupakan perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada beberapa jenis efek
yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Sedangkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibanding reksadana yang berbentuk perseroan. Klasifikasi reksadana yang kedua yakni berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Ada dua klasifikasi berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Yang pertama reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka adalah suatu kebijakan dengan keputusan yang selalu saja siap untuk menjual saham-saham baru kepada publik dan kemudian membeli kembali saham-saham yang beredar di pasar setiap waktunya pada harga yang sesuai dengan proporsi nilai dari portofolionya, yang mana dihitung pada setiap penutupan pasar harian. Sedangkan reksadana tertutup merupakan reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Untuk penyertaan reksadana tertutup, hanya dapat dijual kepada investor melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa di bawah atau di atas nilai aktiva bersih. Klasifikasi reksadana yang ketiga yakni berdasarkan tipe penempatan portofolionya. Ada 5 klasifikasi berdasarkan tipe penempatan portofolionya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan yang terakhir reksadana terstruktur. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat hutang dengan waktu kurang dari 1 tahun, yang tujuannya untuk menjaga likuiditas dan memelihara modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek yang bersifat hutang. Reksadana pendapatan tetap memiliki risiko yang relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang, di mana tujuannya dari reksadana pendapatan tetap ini adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Selanjutnya, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 8% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Investasi pada reksadana saham dilakukan di pasar saham, maka resikonya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan reksadana sebelumnya. Akan tetapi reksadana jenis saham ini menghasilkan pengembalian return yang tinggi. Selanjutnya, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang paling fleksibel karena dapat menginvestasikan dananya baik di saham maupun efek pasar uang dalam porsi yang tidak ditentukan secara khusus. Alokasi investasi bisa ditentukan dengan melihat kondisi pasar saat itu, apakah lebih tepat diinvestasikan di saham efek hutang ataukah di pasar uang. Yang terakhir yakni reksadana terstruktur. Reksadana terstruktur adalah reksadana yang hanya dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor pada saat tertentu yang ditentukan oleh manajer investasi. Selanjutnya yakni resiko reksadana. Selain menghasilkan keuntungan atau return, reksadana juga memiliki resiko yang harus dipertimbangkan oleh manajer investasi. Di mana resiko yang pertama yakni resiko politik dan ekonomi, selanjutnya yakni resiko pasar, risiko inflasi, risiko nilai tukar, risiko spesifik, dan yang terakhir risiko menurunnya nilai unit penyertaan. Pertama yakni risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat dan sangat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh, yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi karena menurunnya sekuritas di pasar efek berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Mengingat kenyataan bahwa portofolio memungkinkan terdiri atas efek-efek dari pasar saham, obligasi,
komoditi, mata uang, dan lain sebagainya. Maka terjadinya fluktuasi di pasar efek itu akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio. Yang selanjutnya yakni resiko inflasi. Total real return investasi dapat menurun karena terjadinya suatu inflasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kekurangan karena menurunnya daya beli. Risiko yang selanjutnya yakni risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk forex investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Selain itu ada risiko spesifik, di mana risiko spesifik ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi pasar secara komprehensif, setiap sekuritas mempunyai risiko tersendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaan sedang tidak membaik, atau juga adanya kemungkinan mengalami default, atau tidak dapat membayar kewajiban. Selanjutnya, risiko menurunnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan dipengaruhi oleh turunan harga dari efek-efek yang menyusun portofolionya. Ini berkaitan juga dengan kemampuan manajemen company dalam mengelola dana. Dapat juga disebut sebagai risiko spesifik perusahaan. Yang terakhir yakni risiko likuiditas. Penjualan kembali sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajemen company dalam menyediakan kas untuk pembayaran tersebut secara cepat. Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect. Selanjutnya yakni reksadana syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN MUI/4/2001 pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwasannya reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara para pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Selanjutnya yakni dasar hukum reksadana syariah. Dasar hukum reksadana syariah yang pertama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM. Yang kedua Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Perjanjian Pengelolaan dan Penitipan atau Kontrak Investasi Kolektif yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang ketiga yakni Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya yakni mekanisme reksadana syariah. Secara umum, reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah sama dari segi bentuknya, jenisnya, lembaga yang terkait, keuntungan, serta resikonya. Akan tetapi, beberapa memang ada perbedaan, terutama dari segi prinsipnya. Mekanisme kegiatan reksadana syariah, yang pertama antara pemodal dan manajer investasi dilakukan sistem wakalah. Pada mekanisme sistem wakalah ini, pertama, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksadana. Yang kedua, investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi tersebut dan juga menanggung resiko kerugian. Yang ketiga, investor yang telah memberikan dananya akan disimpan, dijaga, diawasi oleh bank kustodian sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Yang kedua, mekanisme reksadana dengan penggunaan investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Mekanisme pada sistem mudharabah ini yang pertama pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
Yang kedua, pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan, sepanjang bukan karena kelalaiannya. Bahasan yang terakhir yakni perbedaan reksadana konvensional dan syariah. Sebagaimana telah diketahui bahwa kemunculan reksadana syariah dipicu oleh keinginan untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, konsep dan mekanisme antara reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah sama. Yang membedakan adalah reksadana syariah tidak melakukan investasi pada hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Secara umum, perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional, yang pertama, dilihat dari aspek tujuan investasinya. Reksadana syariah bertujuan tidak semata-mata untuk mendapatkan return atau keuntungan, tapi juga socially responsibility investment. Sedangkan reksadana konvensional bertujuan untuk mendapatkan return setinggi-tingginya. Dilihat dari aspek operasionalnya. Reksadana syariah ada proses screening, sedangkan reksadana konvensional tidak ada proses screening. Jika dilihat dari aspek return atau keuntungannya, reksadana syariah terdapat proses cleansing atau filtrasi dari kegiatan haram, sedangkan reksadana konvensional tidak ada. Jika dilihat dari aspek pengawasannya, reksadana syariah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah, dan Bapeman sekarang menjadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan reksadana konvensional diawasi hanya Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal yang sekarang menjadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bila mana dilihat dari aspek akadnya, reksadana syariah menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, ijarah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haramnya. Perbedaan yang terakhir yakni dilihat dari aspek transaksinya. Pada reksadana syariah, tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar, seperti penawaran palsu, ihtikar, maisir, ataupun riba. Sedangkan reksadana konvensional, selama transaksi tersebut memberi keuntungan, maka boleh dilakukan, tanpa harus memandang halal atau haramnya transaksi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.